Baik, berikutnya adalah pertanyaan. Baik, kepada sahabat yang ada dalam grup yang ingin bertanya, silakan dengan prosedur mengangkat raise your hand atau memberikan reaksi atau berupa jempol atau tangan. Atau juga bisa melalui grup dengan chatting juga bisa, atau melalui japri via WA ke teman-teman Yamas yang sudah lama bisa juga. Baik, dipersilakan. Ada angkat tangan dari Nur Azarina Nurdin ya. Silakan Ibu, Kak, di unmute. Halo. Silakan Kak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agak keras sedikit Kak. Kejap ya. Ya, silakan Kak. Assalamualaikum Ustaz. Saya ada soalan. Tadi kan kita perlu terima takdir Allah dahulu dan minta Allah uruskan takdir kita sebaik-baiknya. Jadi perlukah kita berniat atau berdoa sebab saya kan ada anak autism. Jadi saya terima takdir Allah. Cuma di sini saya mau bertanya, perlukah saya berniat berdoa, ya Allah aku serahkan perjalanan takdirku untuk Engkau urus ya Allah. Perlukah saya berdoa begitu, Ustaz? Baik. Itu sahaja. Ya. Baik, kembali ke Ustaz. Ya. Sebenarnya kita sudah paham hidup kita memang diuruskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu Allah berfirman kepada Rasulullah SAW, hendaklah engkau yang pertama-tama menyerah diri. Jadi bukan kita minta diuruskan, kita menyerah di mana ya Allah, aku terima apa sahaja yang sudah engkau tetapkan untukku dalam takdirku, dan aku yakin dengan hakul yakin inilah terbaik untukku dan engkaulah Tuhan yang maha bijaksana. Itu lebih baik. Ya, lebih baik kita berkata begitu. Ya Allah, dan aku berserah diri kepadamu ya Allah, karena engkaulah sebaik-baik menyusun hidupku ya Allah, dan aku yakin segala yang kau susun untuk hidupku adalah terbaik. Itu lebih baiklah. Ya, Azarina. Okey. Pasal memang kita marifat kita dah tahu dia yang susun. Cuma kita yakin susunan dia yang terbaik dan kita menyerah diri. Dan kita terima dengan hakul yakin terbaik. Itu dia kata, yang Muhammad nak langkah pertama-tama menyerah diri. Rasulullah berkata, aku dan orang-orang dan umat-umatku menyerah diri ya Allah. Jadi itu dia. Kalau kamu boleh amalkan ini, insya-Allah kamu akan pergi jauh dalam dunia kerohanian. InsyaAllah Ustaz. Untuk kita berpaut pada tali Allah dalam macam-macam ujian, ini yang meningkatkan kita punya keupayaan untuk mendekati Allah SWT. Saya sendiri dalam hidup macam-macam dugaan. Saya tak lepaskan tali Allah. Bergaut, berpaut pada tali dia. Macam-macam sampai jadi kurus. Betul. Dia punya dugaan. Sampai saya jadi kurus. Tak boleh makan. Hilang selera. Tapi saya tidak lepas. Saya yakin memang ya Allah aku pegang apapun aku tidak akan lepas. Sampai saya kurus dah. Kalau orang putih cakap that is not the way to be slim. Tapi dia punya ujian terduduklah Nur Azarina. Tapi saya pegang. Jadi kita minta ya Allah, engkaulah sebaik-baik pengurus hidupku ya Allah. Aku yakin dengan hakul yakin inilah terbaik untukku
dan berpaut pada itu, jangan lepas. InsyaAllah hidup pendekatan pada Allah. InsyaAllah Ustaz, terima kasih. Ya, alhamdulillah. Jadi kurus dia akan marah saya. Memang sudah Baik. kurus nih. Baik. Terima kasih Ustadz, terima kasih Kak Nur Azharina. Baik, pertanyaan berikutnya ada ini raise your hand dari Bang Agus Suryana. Baik, dipersilakan Bang Agus dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Setelah saya mendengarkan kajian yang sangat bagus dan luar biasa, saya ingin bertanya secara singkat, karena dalam kehidupan sehari-hari saya barangkali kurang begitu banyak mengingat Allah, masih kurang. Nah, ingin yang saya tanyakan bagaimana cara untuk mengingat Allah baik dalam perkataan maupun di dalam perbuatan dan gerak-gerik yang sudah dicontohkan tadi. Itu yang mengingat Allah secara khusyuk gitu dalam ibadah maupun dalam ubudiyah. Terima kasih. Saya minta Bayu terangkan sikit soalannya, boleh? Mungkin bisa diulang Bang, maaf Bang. Nah, boleh ulang? Boleh diulang, agak kurang jelas tadi Bang. Saya ingin bertanya. Ini kameranya agak gerak-gerak mengganggu nih Bang. Iya, halo. Ya, halo. Kameranya jangan gerak-gerak Bang. Oh iya. Pertanyaan singkat saya, bagaimana cara mengingat Allah di dalam perbuatan atau perkataan atau di dalam ubudiyah atau muamalah, atau ubudiyah dalam atau amaliyah dalam sehari-hari. Terima kasih. Oh ya. Jadi pertama, selepas solat, dalam solat tu kita mesti ingat dia lah, mesti ada tumpuan iaitu ingat dia. Tapi yang lebih mustahak tu bila kita duduk lepas salat. Allah berfirman setelah salat, duduk, baring, berdiri, ingat dia. Jadi kita mesti duduk, ingat dia. Ingat dia. Kalau boleh berjam-jam, 2-3 jam, menjadi lazim. Biasa. Dan sehingga kita buka mata pun kita bisa ingat dia. Ingatan Allah tu sudah seperti terpahit, terpahat dalam kita memindah ingatan. Bila itu sudah sampai kepada situ, seperti saya ini, alhamdulillah saya bisa bersimbang, berbicara dengan sesiapa saja. Bisa berjalan, bisa juga tazkirah. Tapi mindah saya ingat Allah. Ini kita mesti ala bisa tegal biasa, mau latih. Tapi saya sudah tunjuk jalan dia. Lepas salat, duduk kurang-kurang 1 jam. Ingat dia. Mula-mula tutup mata dulu. Bila sudah boleh, bahkan ada yang lebih indah dari duduk mengingati Allah, zikrullah. Ini cantik betul, rasa nikmat. Dan kalau kita betul-betul sudah sebati, akan bercahaya di dalam minda kita. Bila sudah bercahaya dalam minda kita, kita boleh wisata roh. Berarti sudah bersih. Kita boleh keluar roh bila-bila masa. Orang putih kata OBE, out of body experience. Tapi dia mesti bercahaya seperti spotlight dalam minda kita. Bila kita naik, silau, tak boleh naik. Silau, terlampau silau. Seperti spotlight. Tapi mesti mau bersih. Ingat dia. Bila kita ingat dia, semua pikiran-pikiran terkeluar.
semua perkara-perkara kotor terkeluar. Zikrullah tu membersihkan hati. Dia menjadi bersih, suci. Sampai kita buka mata pun boleh ingat, tutup mata pun boleh ingat. Dalam hidup keseharian, muamalat ke bisa. Sampai dia bercahaya. Kalau dia dah bercahaya, kita dah bisa taruh. Itu saya nak sampaikan. Ini dari pengalaman saya. InsyaAllah. Tapi mau latih lah. Duduk latih diam ya. Duduk mana pun lah. Kat kerusi ke, kat katil ke, mana ceruk ke. Duduk diam-diam. Ingat dia. Sentiasa ingat dia. Tiada yang lain sedap. Melainkan ini. Bila kita lepas salat. Jadi mau latih lah. Agus mau latih. InsyaAllah akan kesampaian. Ya. Baik. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi begitu, bagus. Kita perlu latih terus, kita terus bina terus sampai betul-betul ada bekasnya gitu, terasa nikmatnya. Baik, berikutnya, oh ya Ustaz ini saya cukup terharu ini lihat Ustaz sahabat-sahabat baru ini begitu antusias, begitu tekun mengikuti sesi ibadah ini. Bahkan ini ada beberapa mention yang masuk ke kita, ke saya terutama, jadi ada yang sampai menangis, bahkan ada sampai yang histeris gitu. Jadi luar biasa dampaknya Ustadz. Baik, berikutnya ada yang akan bertanya dari Abang Ade Rahmansyah. Dipersilakan Bang, dibuka mic-nya. Halo, Bang Ade Rahmansyah. Ya, terima kasih Bang Bayu. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah Ustaz. Sebelumnya saya minta maaf yang sedalam-dalamnya. Saya ini sudah mengikuti Ustaz dari Desember 2012. Ya. Alhamdulillah. Tapi Alhamdulillah masih belum ada kesempatan untuk bertemu dengan Ustaz. Sebenarnya saya agak tahan-tahan juga mau menangis sih. Tidak terasa juga. Ya, ketika Mbak Bubuk Puji ngasih link ini, saya langsung antusias sekali. Mudah-mudahan ini jalan terbaik. Insya Allah setiap sholat fardu saya juga selalu bertawasul dengan Ustaz. Begini Ustaz, Alhamdulillah saya sudah mengamalkan apa yang Ustaz paparkan dari tahun 2012 sampai sekarang. Dan ketika terjadi COVID-19 ini yang merebak di seluruh dunia, ada perasaan diri saya ini merasa ketika orang lain itu ketakutan mereka luar biasa, tapi saya merasa ini minta pendapat dari Ustadz. Diri saya ini merasa, ya Allah ini memang daripada Engkau dan saya serahkan diri saya ini. Jadi saya merasa itu tidak takut mati, istilahnya seperti itulah. Karena saya merasa semua sudah Allah tentukan, semua sudah Allah takdirkan, semua itu yang terbaik. Kalau sudah sampai masanya, ya sudah. Ya walaupun kita secara pribadi, secara syariah mungkin ada beberapa ibadah kita belum, tapi dalam secara hati saya yang paling dalam, kiranya saya ini dengan kejadian seperti ini, saya melihatnya sudah tidak berdasarkan ini lagi, sudah pada sampai masanya ya sudah. Gitu. Bagaimana menurut Ustaz? Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamulah satu-satunya yang saya ada perhati tadi. Dan ada tanda-tanda kamu sudah mantap dalam ini. Baru saya tahu kamu udah ikut 2012. Sudah lama. Ya, muka kamu ada. Itu cahaya nur sudah ada melimpahi di muka kamu. Dari tadi saya perhati, saya tengok bagaimana kamu sampai peringkat ini. Rupanya 2012 sudah ikut. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bagus. Memang apa yang kamu katakan tu saya sah. Itu sebenarnya. Kamu sudah sampai peringkat itu. Tak ada kekhawatiran bagi kamu. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, tiada kekhawatiran bagi orang-orang Allah. Ya.
Jadi walaupun ada ni COVID-19 ni, bagi kamu tak ada kisah. Ya, alhamdulillah, tahniah. Alhamdulillah. Makasih Ustaz. Teruskan. Ya. Alhamdulillah. Oke. Jazakallah. Oh, jazakallah. Baik. Alhamdulillah. Masih ada yang lain yang akan bertanya? Kita masih ada waktu, lumayan, masih cukup lumayan. Baik, terutama sahabat-sahabat yang baru ya, ini kesempatan langka ya, kita bisa langsung bertanya pada Ustadz. Silakan sahabat yang lain, yang baru-baru juga silakan, tidak usah ragu untuk ditanyakan apa yang menjadi ganjalan. Oh, Bu Nur Azarina kembali ya? Oke Bu, silakan Bu. Ustaz, bolehkah takdir kita berubah melalui doa? Bagaimana Bu? Bolehkah takdir kita berubah melalui doa? Oh, Ya. merubah takdir. Ya. Oke. Ya. Saya akan terangkan ya. Orang Cina ya, dia kata macam mana mau kena loteri kalau tidak beli tiket loteri. Orang Cina kata macam mana mau kena loteri kalau tak beli tiket loteri, kan? Ya. Semua sudah tertulis dalam Lauh Mahfuz, termasuk doa kalian. Dan jawapan doa itu pun sudah tertulis. Tetapi kalau kita dituliskan berdoa, maka kita berdoa berarti dia punya natijah tu ada. Mana pemberian Allah tu di atas doa kita tu sudah ada. Pasal bila dia kun, semua dah siap. Misal kata kita kun, kita dituliskan ni hari kita berdoa, ya Allah, murahkanlah rezekiku, kita berdoa. Ni hari 21 hari bulan. Sudah dituliskan 25 hari bulan, kita akan diberi oleh kita akan dapat $1 million. Sudah dituliskan. Jadi yang saya nak katakan, doa itu dah tertulis dan jawapannya pun dah tertulis. Tapi kalau kita tak berdoa, berarti jawapannya tak ada. Jadi bila kita berdoa, berarti dah dituliskan kita berdoa, jadi jawapannya pun sudah ada. Jadi di sini nak saya katakan, bukan doa tu merubahkan nasib kita, tidak. Itu dah dituliskan. Tapi bila kita berdoa, berarti ada peluang. Kerana jawapannya sudah ada. Kita tak tahu apa jawapannya, tapi sudah ada. Tapi tak dituliskan kita tak berdoa, langsung tak ada harapan. Faham? Ya. Jadi kalau dah ditulis, you berdoa tu, you syukur, alhamdulillah. Kerana aku Allah dah tuliskan berdoa, ada peluang. Betul tak? Kalau kita lupa nak berdoa, berarti tak ada peluang. Itu Cina cakap, macam mana mau kena loteri, lu tak ada beli tiket loteri. Maksud dia tu. Faham? Berarti kena doa ya Ustaz. Doa, kena doa. Bukan kita mau doa, kena doa. Iya. Ustaz, boleh saya bertanya lagi? Ya. Boleh. Macam mana saya mau letakkan zat Allah terhadap penyakit psoriasis suami saya? 10 tahun sudah. Maksudnya apa? Macam mana menaruh apa? Macam mana saya mau letakkan zat Allah terhadap penyakit psoriasis suami saya? Macam perubatan. Perubatan kita tangguhkan semula, kita tangguhkan. Kerana bila kita start mengajar perubatan, ramai jemaah lari ke situ. Tak nak ketuhanan, dia lari ke perubatan. Nanti tak fokus ya. Habis nak amal. Jadi kita tangguhkan. Kita stop. Tak nak bikin perubatan. Perubatan rupanya saya pun heran. Patut ketuhanan yang lebih mustahak. Bukan perubatan. Bila kita start perubatan, ramai lari ke situ. Penuh. Kan? Yeah.
tak boleh. Jadi saya tidak akan buka ini sehingga pada satu masa sekiranya Allah mahu baru saya buka kembali. Malahan kita dah siap satu buku untuk ini. Kalau tak salah balik ke pangkal jalan buku ini untuk perubatan sudah siap. InsyaAllah, semoga dipermudahkan Ustaz. Tapi cenderungnya ditinggalkan ma'rifatullah, dia pergi kepada perubatan. Padahal ma'rifatullah yang utama. Syekh Abdul Qadir Jalani berkata, yang paling tinggi ilmu ialah ma'rifatullah. Sebab setiap Nabi dihantar mengajar ma'rifatullah. Jadi saya tidak akan mulaikan lagi perubatan ni, nanti semua lari pergi perubatan. Ya. Kita stop perubatan, semua hilang. Hilang, tak tahu mana pergi. Kebanyakan lah hilang. Jadi, cenderungnya pada perubatan bukan pada ketuhanan. Itu saya stop perubatan. Maaf, Azharina. Tak apa. Okay. Makasih Ustaz. Oke, baik. Kita masih ada waktu sekitar 10 menit. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Tapi pada Azharina saya nak kata satu. Ya. Ingat Allah dan minta untuk suami, doa dengan sesungguhnya. Ingat Allah dan doa sesungguhnya untuk suami. InsyaAllah. Kerana kamu Allah dah makrifatkan dan kata, ya Allah, engkau dah makrifatkan aku, maka kau sampaikanlah hajatku ini. Kan? InsyaAllah lah. Ini kata orang pakai crown. Kan? Allah, engkau makrifatkan aku, ya Allah. Kau sampaikanlah hajatku. Seperti Rasulullah SAW bila di perang perang Badar, itu hanya 300, diorang 1,000 lebih. Masa Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, kalau semua kita tewas, tak ada siapa menyembahmu. Maka kita menang. Rasulullah kata kepada Allah, dia berdoa, ya Allah, kalau kita semua tewas, tak ada satu pun yang akan menyembahmu. Maka Allah kasih kemenangan. Itu pakai crown. Jadi, kamu boleh, ya Allah, engkau telah berikan aku, kau telah makrifatkan kepada hari ini, ya Allah. Sampaikanlah hajatku ini, ya Allah, aku minta. Baikkanlah, sembuhkanlah penyakit suamiku. Mau sentiasa tau. Saya beritahu Azharina. Umur 18 tahun, saya minat dalam undang-undang. Undang-undang saya minat. Semenjak umur 18 tahun, saya sentiasa berdoa, ya Allah, jadikan saya lawyer. Betul. Dan bila saya umur berapa ya? Dalam 30-an, saya dah kerja pun, saya balik belajar. Umur saya, saya ingat 31, 32, saya jadi lawyer. Tapi tak putus, lalu berdoa, minta, tak putus-putus. Jadi you mesti berdoa. Sentiasa dalam doa you selitkan ini. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit suami. Minta dengan ikhlas. InsyaAllah. Baik. Sudah ada tumpuan. Jadi itu doa dia pergi pada Allah. Tidak pergi ke mana. Baiklah. Baik, Ustaz, terima kasih atas penjelasannya. Baik, ini ada 2 orang yang akan bertanya, Ustaz. Mungkin ini 2 terakhir pertanyaan Ustaz, karena waktu juga sudah mendekat pukul 17.30. Baik, yang pertama mungkin dari Pak Cecep. Pak Cecep, dipersilakan Pak Cecep. Pak Cecep Budi, ada? Tadi sudah. Adakah? Kalau nggak ada, saya terus ke penanya yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Pak Cecep, silakan. Ustaz, perkenalkan saya Cecep dari Bandung, Pak Ustaz. Ya. Mau tanya mengenai ini, Pak Ustaz, nafi isbat, Pak Ustaz ya. Ya. Jadi kan senantiasa saya harus nafi isbat setiap saat. Nah, kemudian ada lagi mengenai ingat Allah. Nah, ada kaitan nggak ingat Allah dengan nafi isbat, Pak Ustaz?
Tak boleh. Nafi isbat untuk kita boleh pandang di luar. Maka kita nafikan yang kita lihat, kita isbatkan zat. Yang di dalam tu kita ingat saja. Tak ada nafi isbat. Ingat saja, ingat Allah. Seperti kita ingat nama kita, kita tidak nafi isbat. Namanya Cecep ataupun Dudi ingat Dudi. Tak ada nafi isbat. Ya Ustaz. Tapi kita bertahan, jangan kasih masuk lain-lain fikiran dalam. Ingat Allah, tapi kalau dah ingat Allah masih ada gangguan, baca suratul Ikhlas banyak-banyak dalam minda kita. Penuhkan. Jadi dia tidak dapat menyelip. Ya, tadi saya lupa nak kata. Tapi ingat Allah dulu, kalau ada gangguan, baca suratul Ikhlas, Allahu Ahad, banyak-banyak masukkan dalam minda kita. Jadi ingatan Allah tu disokong oleh surah Ikhlas, surah Aqidah yang memperkuatkan kita punya ingatan pada Allah SWT. InsyaAllah. Ya, Terima baik. kasih Ustaz. Baik Ustaz, mungkin ini satu lagi dari Malaysia ya Pak Muhammad. Persilakan Pak. Mic-nya di-unmute dulu Bang. Unmute. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Nur dari Johor. Ya. Mau bertanya, sebelum tu saya terima kasih kepada Ustaz kerana mengizinkan saya mengikuti seminar hari ini, kerana saya ada juga dengar beberapa Ustaz mulai kupas kitab Al-Hikam. Ya. Jadi saya berasa bersyukurlah saya dapat melihat mendengar melalui YouTube Ustaz punya ceramah. Dan pertanyaan saya untuk meringkaskan, ada dapat beberapa guru lah mengenai ilmu makrifat ni, dia kata kita tidak boleh bertahlil untuk arwah, kerana dia macam dah menduakan. Sedangkan kita makrifat yang kita tahu itu adalah zat. Kenapa kita perlu mendoakan dia dan dia sudah pulang kepada asalnya? Macam mana pendapat Ustaz? Yang kedua, saya minta izin Ustaz dan menghalalkan apa yang telah saya dengar selama ini YouTube Ustaz, dan saya kalau boleh lepas ni saya nak jumpa Ustaz secara bersemuka lah, kerana sekarang ni PKP kan, tak boleh nak jumpa lah. Sekian, terima kasih. Ya. Yang pertama, kita ahli sufi, akidah kita akidah kita. Tak ada orang luar dapat merubahkan akidah kita kalau Allah tidak izinkan. Jadi bagi kita, orang tahlil ke orang tahlil ke dia punya suka lah. Kita tak ada masuk campur lah. Itu dia punya masalah. Tapi kalau dia jemput kita, kan? Kerana ada hadis mengatakan bila orang duduk ramai-ramai dan berzikir, berwirid nama Allah, maka malaikat akan merestui jamaah, begitu kan. Kita pergilah. Orang tahlil kita naiklah kan. Dia goyang kepala, kita diam, tunduk, ingat Allah. Buka mata, time makan. Dia taruh ayam, kita geram lah kan. Tapi time dia Allah, kita diam, duduk, ingat Allah. Kan? Dia nak buat apa dia suka. Takut kadang-kali kita tidak pergi, ini kawan yang baik. Kadang-kali ini adik-beradik, saudara mara. Nanti dia kata, engkau ni belajar ilmu apa dah? Tak boleh campur masyarakat. Ini ada problem kan? Melainkan kita nak duduk hutan ke, duduk lain tempat, itu lain lah. Nak jadi hidir atau west kanan, itu lain. Kalau kita duduk masyarakat, kita boleh duduk tahlil. Orang tahlil, kita duduk naik. Kan, ataupun tunduk ingat Allah. Diorang tak boleh fikir apa. Paling diorang cakap, dia ni orang tahlil, dia tidur. Dia buka mata, dia makan. Dia tak tahu kita tunduk, kita zikrullah. Kita dengar Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak tahu. Kan? Jadi kita boleh ikut. Kan?
Pasal ada juga hadis bila duduk beramai-ramai memuji-muji Allah, maka dia malaikat akan mendoakan. Itu tak diterima oleh yang dah mati, tak mati itu kita tak usah masuk campur lah. Itu urusan mereka, biar dia mengurus lah. Kita, dia jemput, kita datang. Dia tahlil, kita naik. Dia makan, kita makan lah. Itu saya lihat lah. Jangan kita... Sikit, sambung sikit Ustaz. Sikit je. Ha? Boleh? Sikit je, nak sambung sikit je. Kenapa, Bang? Guru ni, sikit, 30 saat je. Guru ni dia mengatakan kalau kita nak belajar dengan dia, dia kena buat perjanjian bahawa dia tak boleh memberi Fatihah kepada arwah. Kalau dia melanggar tahlil semua, macam dia akan menerima musibah. Macam mana tu pendapat Ustaz? Itu ilmu apa dia belajar tu. Ini memeripik lah. Jangan kita ikut. Itulah. Betul. Baik. Terima kasih. Okay. Baik, masih ada sedikit sebelum waktu. Satu lagi mungkin Ustaz, ini kasihan peserta baru. Devrianto, silakan. Apa kira mau bertanya? Silakan, Bang Devrianto. Ya, mohon singkat aja, Bang. Halo, mic-nya dibuka, Bang. Bang Devrianto, mohon maaf, mic-nya dibuka. Halo, Bang Devrianto, mohon maaf, dibuka mic-nya. Oke, mungkin ada masalah teknik, Ustaz. Baik, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 17:25. Baik, mungkin ini yang terakhir, Ustaz. Apakah ada dua patah kata penutup seminar ini, Ustaz? Itulah saya nasihatkan yang orang baru semua. Apa dah diajar itu, terutama dalam segi ibadah, naklah dilatih. Dan ilmu yang saya sampaikan hendaklah difahamkan dengan sebenar-benarnya, supaya kita sebenar-benar mengenal Allah dan kita tidak bergaduh dengan Allah. Dan apa yang saya sudah latih itu naklah latih sehingga Allah bisa tegal biasa. Itu nasihat saya. Dan insya-Allah kalau ada seminar akan datang, saya menjemputlah, insya-Allah boleh join kita lagi sekali untuk lebih mantapkan, insya-Allah. Itu sajalah. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz. Demikianlah rangkaian Zoom hari ini, rangkaian seminar Zoom hari ini. Semoga banyak ilmu dan manfaat yang dapat kita ambil bersama. Beribu-ribu terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz beserta Ibu yang sudah meluangkan waktu dengan sabar memberi kali ilmu. Baik, terima kasih juga kepada para sahabat dari Malaysia, Indonesia, Singapura yang sudah ikut dalam seminar ini dengan tertib, dengan baik, bahkan yang baru-baru dengan sangat khusyuk. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di seminar yang akan datang ataupun di acara Zoom meeting dengan jadwal yang seperti biasa. Ya, baik. Kita tutup hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.